Hijjah 1442 Hijriah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir. Kita sudah sampai pada Babul Idain, bab dua hari raya, maksudnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis 141 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr dan Abu Bakar wa Umar dan Umar semuanya yusalluna salat al-idaini dua hari raya qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Hadis ini menunjukkan bahwa salat hari raya tidak sama dengan salat Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru salat. Kalau hari raya salat dulu baru khutbah. Urutan seperti ini tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh kita mengatakan sebagaimana Jumatan itu adalah khutbah dulu, maka salat Id juga boleh khutbah dulu. Enggak boleh ngomong begitu. Atau kita mengatakan sebagaimana salat Id itu adalah salat dulu, maka Jumatan juga boleh kita salat dulu baru khutbah. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena ini masalah ibadah. Masalah ibadah itu hukum asalnya adalah tawakuf. Apa itu tawakuf? Tawakuf itu dilakukan sesuai dalil. Ada dalil jalan, tidak ada dalil berhenti. Itu namanya tawakuf. Lah ada dalil enggak? Salat Id diurutkan dengan cara khutbah dulu. Enggak ada dalilnya. Karena itu jangan dibolak-balik. Maka hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar di masa di mana orang sudah membolak-balik sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Bani Umayyah yang menjabat sebagai khalifah. Bani Umayyah ketika menjabat sebagai khalifah, mereka melakukan salat Idnya dilakukan khutbah dulu, salatnya belakang. Maka sebagian sahabat Nabi kemudian marah, mengingkari, mengatakan ini bid'ah kayak begini, di masa Nabi enggak begitu. Nah, maka khalifahnya menjawab, karena kalau saya salat dulu baru khutbah, orang-orang pada pergi, tidak mau mendengarkan khutbah. Maka saya khutbah dulu baru salat. Nah, maka sahabat yang mengingkari ini tetap dia mengatakan ghayyartas sunnah. Tidak bisa. Kamu sudah mengubah sunnah. Sunnah enggak boleh diubah-ubah kayak begini ini. Dan perlu diketahui bahwa ketika khutbah Jumat itu dilakukannya sebelum salat, hukum mendengarkannya adalah wajib. Sementara itu khutbah Id dilakukannya setelah sholat, hukum mendengarkannya adalah apa? Sunnah. Jadi para jamaah yang lari tidak mau mendengarkan khutbah Id tidak salah. Yang salah justru khalifah pada waktu itu. Kenapa? Mereka adalah khalifah yang jelek, sehingga khutbahnya tidak diminati oleh umat Islam. Khalifahnya suka merusak tatanan Islam, sehingga ketika naik mimbar khutbah, jamaah pada pergi benci. Kenapa? Daripada telinganya mendengar penjelasan yang jelek. Ya seperti zaman sekarang lah. Sunnah Nabi sudah banyak diubah. Jumatan suruh tutup gara-gara Covid, gitu. Salat Id ra oleh ning lapangan, salat Id ning omahe dhewe-dhewe. Ngubah-ngubah kayak begini, mana mungkin umat Islam jadi senang untuk mendengarkan khutbah atau ceramahnya. Jadi pemimpin yang tidak disukai umat itu sejak dulu sudah ada. Kenapa tidak disukai umat? Gara-gara suka ngubah sunnah, bolak-balik sunnah. Sama dengan seperti zaman sekarang ini. Nah, itulah yang menyebabkan Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini. Maka dia mengatakan Nabi, Abu Bakar, Umar semuanya sama. Salat Id dulu baru kemudian khutbah setelahnya. Dan perkataan beliau di sini Abu Bakar, Umar melakukan seperti itu maksudnya adalah bahwa sunnah Nabi ini tidak mansukh. Karena kadang-kadang ada sunnah Nabi yang sudah mansukh.
Dulu di masa Nabi begini, tapi di masa Sayyidina Umar, di masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah sudah nggak berlaku lagi. Itu maksudnya hukumnya sudah mansukh. Nah di sini maksud beliau hukumnya nggak mansukh. Karena itu jangan diubah-ubah sunnah Nabi yang seperti ini. Kemudian masalah hari raya. Di dalam Islam cuman ada 3 hari raya, tidak ada yang keempat. Perayaan yang diajarkan Islam hanya apa? Ada 3, tidak ada 4. Pertama hari raya pekanan, yaitu Jumatan. Kedua hari raya tahunan, yaitu Idul Fitri. Dan ketiga Idul Adha. Karena itu para ulama mengatakan dalam Islam tidak ada lagi hari raya selain 3 itu. Kalau ada hari raya lain selain 3 itu bukan dari ajaran Islam. Nah, terus gimana kalau kita senang dengan kemerdekaan Indonesia? Masa kita tidak boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Loh, bersyukur itu bukan tidak boleh, malah wajib. Tapi caranya bersyukur itu bukan dengan perayaan. Dengan cara apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita teringat, wah Masya Allah Indonesia 17 Agustus merdeka, kita seneng, apa yang harus kita lakukan? Banyak baca Quran, banyak sholat sunnah, banyak sedekah. Itu mesti yang dilakukan. Bukan kemudian nali kerupuk, nggih Pak. Bukan itu cara bersyukur, salah. Ini banyak orang nggak paham nih gara-gara tidak ngaji kayak begini Pak. Nah, maka kita orang ngaji ini harus paham. Berikutnya 142. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qala khatabana khutbah kepada kami an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal adha, pada hari raya Idul Adha, ba'da shalah, setelah salat. Faqala, beliau mengatakan, man shalla salatana, barang siapa yang salat seperti salat kita, yaitu salat Id. Wa nasaka, dan dia menyembelih nusukana, seperti penyembelihan kami. Faqad asaba, maka sungguh dia telah tepat an-nusuka, pada penyembelihan, maksudnya sembelihannya sah. Wa man nasaka, dan barang siapa yang menyembelih qabla sholati, sebelum salat, fala nusuka lahu, maka tidak ada sembelihan baginya, maksudnya sembelihannya tidak sah. Faqala Abu Burdah ibnu Niyar, maka berkatalah Abu Burdah khalul Bara, dia pamannya Bara. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nasaktu, sesungguhnya aku sudah menyembelih syati, kambingku, qabla shalah, sebelum salat, terlanjur. Wa araftu, dan aku mengetahui, annal yauma, bahwasanya hari ini, yauma aklin wa syurbin, hari makan minum. Wa ahbabtu, dan aku suka, antakuna syati, bahwasanya adalah kambingku, awwala ma yudhbah, yang pertama disembelih, fi baiti, dalam rumahku. Maksudnya supaya jadi santapan oleh umat Islam, oleh kelompoknya. Fadzabahtu, maka saya pun menyembelih syati, kambingku. Wa taghaddaitu, dan saya sudah sarapan, qabla, sebelum an atiyas shalah, saya datang salat Id. Qala, Nabi menjawab, syatuka, kambingmu, syatu lahmin, kambing daging, maksudnya bukan kambing kurban Idul Adha, tidak sah sebagai kambing kurban. Qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna indana, sesungguhnya kami memiliki anaqon, kambing kecil, anak kambing. Lana jadza'atan, yaitu kami memiliki jadza'ah. Jadza'ah itu kambing usia 6 bulan, jadi belum poel. Tetapi meskipun dia usia 6 bulan, hiya ahabbu ilayya, dia lebih saya sukai, min syatain, daripada 2 kambing yang dewasa. Artinya dia jadza'ah tapi mantap, gemuk ya, bagus. Afatu jzi'u anni, apakah dia itu sah untuk saya, yaitu untuk dijadikan sebagai korban? Qala, beliau mengatakan, na'am, ya. Walan tujziya, dan tidak akan mencukupi, an ahadin, untuk seorang pun, ba'daka, setelah kamu. Jadi ini hukum khusus bagi kamu, ada keringanan, kamu boleh berkorban meskipun belum poel, tetapi untuk orang lain tidak bisa, tidak sah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi setelah salat Idul Adha kemudian beliau ceramah. Isi ceramahnya
Apa? Isi ceramahnya tentang korban yang sah dan tidak sah. Korban yang sah adalah kalau korbannya disembelih sesuai waktunya. Yang tidak sah adalah yang disembelih yang tidak sesuai waktunya. Kenapa? Karena korban itu termasuk ibadah muaqqatah. Satu ibadah muaqqatah yang sudah ditentukan waktunya. Jadi ibadah itu ada dua macam ya. Ada yang ditentukan waktunya, ada yang tidak. Kurban Idul Adha termasuk ibadah yang ditentukan waktunya. Sehingga kalau dilakukan sebelum waktunya tidak sah. Dilakukan setelah waktunya juga tidak sah. Nah, waktunya kapan? Waktunya mulai selesai salat Id sampai dengan 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau sudah masuk maghrib pada tanggal 14, berarti sudah tidak sah untuk korban Idul Adha lagi. Nah, di sini diambil pelajaran bahwa tema khutbah Id itu adalah tata cara menyembelih Idul Adha. Tema khutbah Idul Adha adalah tata cara atau hukum-hukum tentang menyembelih korban Idul Adha. Tetapi ya tidak harus temanya itu, okay? Seandainya saya membicarakan masalah COVID karena sekarang ini baru rame COVID, nggak ada masalah. Kemarin saya khutbah Id, temanya adalah jangan mengikuti bisikan setan. Kenapa temanya seperti itu? Karena sekarang ini banyak bisikan setan yang masuk dalam hati kita. Sementara kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu bisikan setan. Contoh, setan membisiki Jumatan ditutup karena COVID. Contoh lagi, setan membisiki sholat Id di rumah sendiri-sendiri, ora sah jamaah ning lapangan. Ini sumbernya dari apa? Setan. Karena setan ingin menghapus ajaran Nabi SAW. Wis Jumatan tutup wis, sholat ning omah dewe-dewe. Nah, ini lama-lama kalau dituruti bisikan setan kayak gini, lama-lama terhapus itu ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jumatan wajib hukumnya bagi setiap muslim. Yang tidak wajib hanya 4 orang: sakit, wanita, perempuan, budak, tambah satu lagi musafir dalam hadis yang lain. Lah kita sekarang ini mukim, lah kan ada COVID, lah mana dalilnya? Gara-gara COVID nutup Jumatan, kan nggak ada dalilnya itu. Bahkan dalil menunjukkan bahwa Jumatan di masa Nabi tetap berlangsung. Jumatan di masa sahabat Nabi tetap berlangsung, padahal zaman dulu sudah ada COVID atau sudah ada wabah atau sudah ada ta'un. Jadi yang namanya wabah penyakit, baik itu ta'un maupun wabah, itu sejak masa Nabi Muhammad SAW sudah ada. Bahkan wabah ta'un yang menyebar di Syam pada ta'un Amwas itu lebih ngeri daripada COVID sekarang ini. Karena dalam satu hari, dalam satu tempat yang mati langsung ribuan orang. Jadi teng telecek neng dalan ngoten niku matine. Lah kayak begitu aja tidak ada fatwa dari Sayyidina Umar Jumatan ditutup, enggak ada. Karena itu hati-hati, nggih. Jangan apa? Kita memudah-mudahkan dalam masalah agama ini. Baik, kembali ke sini. Di sini tema ceramahnya tidak Covid, tapi tema ceramahnya tentang fikih atau tata cara korban yang sah. Kemudian ketika Nabi ceramah seperti itu, ada sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, ini saya terlanjur ini menyembelihnya saya sebelum sholat, gimana ini?" Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan, "Syatuka syatu lahmin." Berarti kambingmu bukan kambing korban, tapi kambing daging biasa. Maksudnya kambing sedekah, kamu sedekah daging, bukan korban. Ada pahalanya enggak? Ya ada, tapi pahalanya lebih rendah. Karena amalan yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah apa? Menyembelih korban. Kalau bersedekah daging, yaitu juga ada pahalanya, tapi derajatnya di bawahnya korban. Karena itu para ulama mengatakan, lebih utama berkorban daripada kita bersedekah dengan uang korban tadi kepada orang-orang miskin. Misalnya korban habis berapa? 2 juta.
Saya tidak korban, tapi saya bagi-bagi 2 juta kepada orang-orang miskin. Satu orang saya kasih 200.000 sampai 2 juta. Sama-sama dapat pahala. Yang korban dapat pahala, yang sedekah 2 juta juga dapat pahala. Duitnya keluar sama, 2 juta, 2 juta. Tapi yang lebih besar adalah pahala orang yang apa? Korban. Kenapa? Amalan paling utama di hari korban adalah korban. Dalam hadis yang lain, Rasulullah setelah mengatakan syatuka syatu lahmin, kambingmu kambing daging biasa, kambing sedekah, beliau mengatakan idbah makanaha ukhra, kamu sembelih yang lain. Jadi disuruh mengganti. Kenapa disuruh mengganti? Karena korbannya tidak sah. Nah, gara-gara hadis yang menyuruh mengganti itu, sebagian ulama kemudian berpendapat berarti korban Idul Adha hukumnya apa? Wajib. Buktinya setelah ini sahabat tidak sah korbannya, suruh mengganti. Kalau tidak wajib tidak disuruh mengganti. Itu kata sebagian ulama. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan korban Idul Adha hukumnya sunnah. Adapun Nabi menyuruh untuk mengganti itu supaya dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna, yaitu pahala korban. Dalam kasus ini akhirnya sahabat Nabi tadi mengatakan, saya punya jadza'ah. Jadza'ah ini kambing usia 6 bulan. Kambing usia 6 bulan belum poel. Padahal syarat sah untuk kurban diterima adalah harus poel. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, ya sudah, untuk kamu hukumnya sah, tetapi ini tidak berlaku untuk siapapun setelah kamu. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa ini hukum khusus diberikan kepada sahabat Nabi tadi. Kenapa dia diberikan hukum khusus? Karena diberi keringanan oleh Nabi SAW. Kenapa diberi keringanan? Karena dia menyembelih korban tidak tahu atau belum tahu hukumnya. Jadi dia tidak sengaja ingin melanggar sunnah Nabi, enggak. Dia enggak tahu kalau korban itu harus setelah apa? Salat. Dikira sebelum salat ya enggak apa-apa, yang penting hari korban. Nah, maka karena dia enggak tahu, dimaafkan oleh Nabi. Setelah itu dikasih hukum keringanan. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran bahwa jelas salah pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan boleh korban dengan kambing usia 6 bulan. Jelas pendapat itu salah. Karena di sini Nabi mengatakan lan tujzi, tidak akan sah untuk seorang pun setelah kamu. Maka pendapatnya Ibnu Hazm ini menyalahi hadis ini. Kita hanya boleh korban dengan jadza'ah, yaitu usia 6 bulan, kalau kambingnya kambing domba, kambing gembel, itu sah. Kalau kambing biasa usia 6 bulan enggak sah. Kemudian hadis 143. Wa an Jundub, boleh juga dibaca Jundab Ibni Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, pada hari raya penyembelihan. Thumma khataba, kemudian beliau khutbah. Thumma dzabaha, kemudian beliau menyembelih. Wa qala, beliau mengatakan, man dzabaha, barang siapa yang menyembelih qabla ayyusalliya, sebelum salat Id, falyadhbah, hendaklah dia menyembelih ukhra, hewan yang lain, makanaha, sebagai gantinya. Wal man lam yadhbah, barang siapa yang belum menyembelih, falyadhbah, silahkan menyembelih bismillah, dengan nama Allah, maksudnya dengan membaca bismillah. Hadis ini menunjukkan bahwa imam kalau sudah menyembelih maka jamaah sudah boleh menyembelih. Karena di sini Nabi dzabaha, menyembelih. Setelah beliau menyembelih, beliau mengatakan, siapa yang belum menyembelih silahkan menyembelih. Nah, berarti sudah waktunya menyembelih. Kapan waktunya menyembelih? Setelah imamnya menyembelih. Karena itu sunnahnya, meskipun ini sunnah sudah lenyap, sunnahnya khatib itu ketika turun dari mimbar, bukan dari mimbar, ketika dia selesai dari khutbah Id, maka sunnahnya itu dia ngambil pisau, nyembelih korbannya itu di lapangan. Sunnahnya begitu. Tapi sunnah ini sudah mati. Rata-rata khatib setelah selesai khutbah pulang, gitu, baru menyembelih di rumah.
Nah sebenarnya kalau mau seperti Nabi persis, itu kambingnya dibawa ke lapangan, pisaunya disiapkan. Selesai khutbah, pertama yang dilakukan apa? Bismillah, menyembelih. Kenapa? Supaya orang-orang semuanya lihat, oh imamnya sudah menyembelih, berarti sudah saatnya menyembelih. Lah terus sekarang ini kita nggak tahu imamnya sudah menyembelih atau belum. Gimana kita? Apakah kita boleh menyembelih atau kita harus nelpon imamnya dulu? Pak Imam sudah nyembelih atau dereng? Kalau madhab Syafi'i tidak harus menunggu imam. Yang penting sudah sholat maka sudah boleh apa? Menyembelih. Tapi kalau mazhab Maliki harus nunggu imam. Imamnya belum menyembelih, tidak boleh menyembelih. Imamnya menyembelih jam 7, kita nyembelih setengah 7 setelah sholat Id, tidak sah menurut mazhab apa? Maliki. Alhamdulillah Indonesia ini mazhabnya apa? Syafi'i. Jadi tidak terlalu susah. Sehingga kita selesai dari sholat Id langsung bismillah nyembelih nggak apa-apa. Tidak harus apa? Mengetahui bahwa imam sudah menyembelih. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini mengatakan hendaklah menyembelih dengan nama Allah. Dari hadis ini mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujubi, asal dari perintah itu hukumnya adalah wajib. Nah, berarti wajib. Yang menyelisih adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i berpendapat bismillah ketika menyembelih itu sunnah. Apa perbedaan dua pendapat ini? Perbedaannya, kalau kita mengikuti madhab Syafi'i, maka berarti sengaja tidak bismillah padahal ingat tidak dosa. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama, sengaja tidak baca bismillah padahal ingat, dosa hukumnya. Ambil pisau langsung tetet nih. Tidak membaca bismillah padahal ingat. Nah, dosa. Apalagi perbedaannya? Perbedaannya kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka sembelihan orang muslim tanpa bismillah, yang sengaja tanpa bismillah padahal dia ingat, maka sembelihannya masih halal. Tapi kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama tadi, kalau ada orang muslim menyembelih tanpa bismillah padahal dia ingat, maka sembelihannya haram, dianggap itu bangkai. Kenapa dianggap bangkai? Karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Harus dibaca bismillah ketika menyembelih. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita menyembelih tanpa membaca bismillah padahal teringat. Kalau lupa dimaafkan. Ada orang biasanya baca bismillah ketika menyembelih, pas waktu itu ada masalah, masalahnya ke bawah-bawah dalam pikiran dia. Nah ketika menyembelih malah mikir masalah tadi, akhirnya lupa bismillah. Begitu selesai menyembelih baru ingat, astagfirullah saya belum bismillah tadi. Enggak apa-apa wis, dimaafkan karena lupa. Dan sembelihannya halal. Karena apa? Karena dia meninggalkan bismillahnya karena lupa. Monggo, Pak. Bismillahnya harus setiap ayamnya. Bismillah, 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 bismillah gitu. Kecuali kalau satu kali gores sudah kena 5 leher. Nah itu satu kali bismillah nggak apa-apa. Tapi kalau satu gores itu kena 1 leher, ya bismillahnya setiap kali. Bismillah, bismillah. Nah, maka dibikin aja Pak pisau yang panjangnya bisa untuk 5 atau 10 leher gitu. Nah, nanti lehernya bareng bres, seret, langsung semuanya mati ya kena goresan tadi. Bismillahnya sekali nggak apa-apa. Berarti nggak bismillah. Ya berarti yang sah atau yang halal yang sembelihan pertama. Yang sembelihan berikutnya tidak halal menurut mayoritas apa? Ulama. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i,
ya halal. Yang penting penyembelihnya adalah seorang muslim. Maka di sini kita untungnya ada pendapat Syafi'i yang mengatakan bismillah tidak wajib. Sehingga kalau kita beli di pasar ternyata kena ayam yang kayak begitu, yes, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau kita ngerti, ya sebaiknya itu kita hindari. Kalau kita nggak ngerti, ya yes, mudah-mudahan nggak apa-apa. Kalau kita ngerti, kok menyembelihmu ngono kok salah carane, nggak begitu, jangan dibeli ayamnya. Kalau kita nggak tahu, ya sudah. Karena itu untuk beli ayam memang paling bagus kita berhati-hati. Tahu betul bahwa yang menyembelih itu orang paham, yang dia membaca bismillah ketika menyembelih. Ayam bakar, ayam goreng, kan banyak yang jual di pinggir jalan, Pak. Nah itu kalau kita mau berhati-hati, kita mestinya tanya dulu, ini yang menyembelih siapa. Tapi kalau nggak berani tanya, ya bismillah, bismillah dimakan. Kita anggap bahwa yang menyembelih orangnya ini sendiri dan dia seorang muslim, maka dia baca bismillah. Baik, kembali ke sini. Bagaimana cara membaca bismillah? Menurut mazhab Syafi'i, membaca bismillah sudah cukup. Kalau ditambah ar-Rahmanir Rahim, maka lebih utama. Ini mazhab Syafi'i. Tapi sebaiknya kita melakukan persis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi itu kalau menyembelih bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi wallahu akbar. Karena itu dalam hal ini kita pakai hadis Nabi. Dalam hal ini kita tidak pakai usulan mazhab Syafi'i tadi bahwa lebih baik ditambahi ar-Rahmanir Rahim. Jelas, Pak? Tapi kalau ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya biar aja. Berarti dia mazhabnya mazhab Syafi'i, ya sekian. Tapi untuk kita lakukan persis yang dilakukan Nabi. Bismillah wallahu akbar, jreng. Kita lanjutkan hadis berikutnya 144. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, syahidtu, aku menyaksikan, maksudnya menghadiri, ma'a Rasulillah, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salata, salat, yaumal id, pada hari raya id. Ini enggak dijelaskan Idul Fitri atau Idul Adha. Fabada'a bis shalah, beliau memulai salat dulu, qabla al khutbah, sebelum khutbah, bila adzan, tanpa adzan, wala iqamah, tanpa qomat. Ini karena hadisnya panjang, saya potong-potong ya. Hadis ini menunjukkan bahwa salat id tidak adzan, tidak ada adzan, tidak ada qomat. Nah, kemarin itu ada informasi katanya Bapak Presiden ada muadzinnya. Saya nggak paham yang dimaksud muadzin kayak apa. Kalau yang dimaksud muadzin adalah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu jelas salah. Salat id kayak begitu itu, bid'ah kayak itu. Tapi kalau yang dimaksud muadzin adalah as-salatu jami'ah, nah itu masih mending. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, salat id dimulai dengan aba-aba as-salatu jami'ah. Tapi kalau mazhab Hambali enggak. As-salatu jami'ah itu dikumandangkan ketika Nabi mengadakan salat gerhana, bukan salat id. Tapi kalau mazhab Syafi'i disamakan. Salat gerhana kan siang hari toh, salat id juga siang hari. Salat gerhana kan sunnah kan, salat id juga sunnah. Salat gerhana kan mengumpulkan banyak orang kan, salat id juga sama. Ya udah, berarti disamakan aja. As-salatu jami'ah. Nah, maka kalau yang dimaksud itu adalah as-salatu jami'ah, itu yang disebut muadzin, nah itu sudah nggak ada masalah menurut mazhab Syafi'i. Kalau saya pribadi, saya pakai mazhab Hambali, nggak pakai as-salatu jami'ah. Tetapi kalau ada yang menggunakan itu, ya saya diam aja, ya sekian. Berarti dia pakai mazhab Syafi'i. Kenapa saya kok tidak pakai as-salatu jami'ah? Pertama, karena as-salatu jami'ah itu dikumandangkan pada salat gerhana. Yang kedua, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim jelas-jelas disebutkan la nida'a la syai'a. Enggak ada seruan apa-apa, tidak ada apapun juga. Berarti enggak ada as-salatu jami'ah. Jelas Pak? Ini hadis riwayat Muslim. Karena itu saya menyarankan panitia mengadakan salat id tidak usah pakai as-salatu jami'ah. Kita lanjutkan. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri, mutawakkian, bersandar ala Bilal, kepada Bilal.
Fa amara bi taqwallahi ta'ala, memerintahkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hatha ala ta'atihi, dan menghasung untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adhan nas, menasihati manusia, wa dzakkarahum, mengingatkan manusia. Jadi isi khutbah Id adalah ini. 1. Perintah takwa. 2. Hasungan taat kepada Allah. Baru kemudian isi yang ketiga adalah nasihat. Nah, maka khatib yang yang berkhutbah untuk Idul Adha mestinya mengingat hadis ini. Urutannya seperti ini. Perintah takwa dulu, menghasung taat pada Allah, baru silahkan tema berikutnya. Tapi kalau lupa ya dimaafkan, namanya lupa. Kalau enggak lupa, maka urutannya gini. Tsumma madha, kemudian beliau lanjut hatta atan nisa, sampai mendatangi wanita. Fawa'adhahunna, lalu menasihati mereka, wa dzakkarahunna, dan mengingatkan mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi khutbah Id-nya berapa kali? 2 kali. 1 kali di hadapan para jamaah laki-laki, 1 kali lagi di hadapan jamaah para perempuan. Tapi kalau zaman sekarang tidak harus datang ke jamaah perempuan. Yang penting khutbahnya 2 kali. Lah kenapa Nabi itu kok mendatangi jamaah perempuan? Karena zaman dulu belum ada mic, jamaahnya sangat banyak. Kalau Nabi teriak-teriak di depan, yang wanita nggak dengar. Nah, maka Nabi mendekati jamaah wanita. Maka kalau zaman sekarang, seandainya khotib hanya bergeser ya ke depan sedikit atau bergeser ke kanan sedikit, kemudian menyampaikan khutbah yang kedua kepada para jamaah wanita, itu sudah sah, nggak ada masalah. Termasuk yang saya lakukan biasanya tidak mendatangi jamaah wanita. Pertama, karena softnya laki-laki rapat. Kalau saya mendatangi jamaah wanita berarti saya harus melangkai mereka. Yang kedua, karena sudah ada mic, maka saya tidak datang pun mereka sudah mendengar. Yang penting adalah khutbahnya terdengar. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ya ma'syarun nisa, wahai seluruh wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian, fa innakunna, karena sesungguhnya kalian itu aktsaru, paling banyak, hatobi jahannam, kayu bakar jahannam. Maksudnya paling banyak yang masuk neraka adalah para wanita. Maka wanita disuruh banyak sedekah oleh Nabi SAW supaya tidak masuk neraka. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, sedekah itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Seandainya kita punya dosa tapi kita punya sedekah, nah sedekah inilah yang bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam neraka. Sebenarnya maksiat ini menyebabkan kita berhak masuk neraka, tapi gara-gara punya sedekah, maka sedekahnya apa? Menyelamatkan. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kamu takutlah kepada neraka meskipun hanya sedekah separuh kurma. Karena mampunya hanya separuh kurma, nggak apa-apa. Yang penting sedekah supaya selamat dari neraka. Jadi sedekah sangat penting supaya kita selamat dari neraka. Faqamat imra'atun, maka berdirilah seorang wanita, min sitotin nisa, di tengah-tengah para wanita, sa'faul khaddain, yang hitam kedua pipinya. Kenapa pipinya hitam? Karena dia kerja keras. Jadi mungkin dia janda atau mungkin dia sudah tua renta ya, sehingga pipinya sudah banyak kerja, pipinya jadi hitam. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa wanita itu wajahnya bukan aurat, sehingga wanita itu tidak wajib pakai cadar. Cadar itu hukumnya apa? Sunnah. Kenapa sunnah? Karena dilakukan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya tidak wajib nih? Saf'a hitam al-khaddain, kedua pipinya, berarti pipinya terbuka. Faqalat, maka si wanita ini mengatakan, lima, kenapa ya Rasulullah? Maksudnya kenapa kok wanita banyak masuk neraka? Faqala, Nabi mengatakan, li'annakunna, karena kalian itu tukthirna, memperbanyak asyakata, pengaduan. Maksudnya banyak pengaduan itu banyak mengeluh, tidak mensyukuri apa yang dilakukan oleh suaminya, tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Wa takfurna, dan kalian itu mengkufuri al-ashirah, suami. Maksudnya mengkufuri kebaikan-kebaikan suami.
Dalam hadis yang lain disebutkan tukthirnal la'na, kalian itu memperbanyak ucapan laknat. Marah kemudian mengatakan laknat, marah kepada anaknya mengatakan laknat kepada anaknya. Nah, itu yang dimaksud dari al-la'na. Al-asyakata ini mengadu, jadi banyak mengeluh, tidak mensyukuri kebaikan orang. Tayyib, dari sini kita ambil pelajaran bahwa wanita masuk neraka bukan karena wanitanya, tapi karena sifatnya dua ini. Sehingga kalau laki-laki memiliki sifat ini sama juga masuk neraka. Jadi ini bukan menunjukkan bahwa Islam itu tidak adil. Kalau wanita masukkan neraka, kalau laki-laki masukkan surga, enggak begitu. Tapi karena sifatnya ini. Maka kalau ada wanita solihah tidak suka melaknat dan tidak suka mengkufuri kebaikan suami, maka tidak termasuk yang dimasukkan dalam neraka. Qala faja'alna, maka para wanita berbuat yatasaddaqna, bersedekah min huliyihinna, dari perhiasan-perhiasan mereka. Yulqina, mereka melemparkan fi thawbi Bilal, pada kainnya Bilal. Jadi Bilal waktu itu menghamparkan kain ini. Nah, maka dimasukkan di situ. Min aqritatihinna, dari kurut-kurut mereka. Apa artinya kurut? Kurut itu adalah ma'ulliqa min syahmatil udhun, anting-anting yang nempel pada cuping telinga. Mereka lemparkan anting-anting mereka, wa khawatimihinna, dan juga cincin-cincin mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak harus berupa duit, tapi boleh juga berupa barang. Maka para jamaah wanita ini, mereka ketika disuruh sedekah, mungkin karena nggak bawa duit, namanya sholat id, ngapain bawa duit? Sholat id ya bawanya sajadah atau bawanya alat-alat sholat. Nah, maka akhirnya mereka preteli anting-antingnya. Disuruh sedekah, preteli cincinnya, preteli gelangnya, sedekah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan para sahabat itu kalau disuruh oleh Nabi itu langsung dilakukan tanpa menunggu nanti-nanti. Disuruh sedekah pas di lapangan, ya sudah, apa yang bisa disedekahkan disedekahkan. Anting-anting mahar dari suami, preteli. Cincin mahar dari suami, preteli. Gelang, preteli semuanya. Ini beda jauh dengan umat Islam zaman sekarang. Disuruh Nabi taatnya susah. Zaman dulu Nabi sebelum sholat jamaah mengumumkan, sawu, luruskan. Sahabat langsung lurus. Tarosu, rapatkan. Sahabat langsung rapat. Sekarang ini susah. Sawu suhu wakum, luruskan, masih nggak lurus. Tarosu, rapatkan, masih nggak rapat. Susah. Jadi umat Islam zaman sekarang sama umat Islam zaman dulu itu bedanya apa sih? Bedanya sedikit. Kalau umat Islam zaman dulu itu taatnya cepat, kalau umat Islam zaman sekarang taatnya lambat. Jadi bedanya kan dikit apa? Taatnya cepat, taatnya lambat. Sama-sama taat ya, tapi yang satunya cepat, satunya lambat, randang-dang taat. Karena itu kalau kita pengen jaya sebagaimana para sahabat Nabi SAW, hendaklah kita melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu taatnya cepat kepada perintah Allah, perintah Rasul SAW. Nabi suruhkan rapat, Nabi suruhkan lurus. Nah, sebagian orang itu tidak paham sholat yang rapat itu kayak bagaimana. Sholat yang rapat itu yang benar adalah nempel pundaknya sama nempel apa? Kakinya. Karena itu kalau sholat berdirinya jangan kecil-kecil. Kalau berdirinya kecil tidak mungkin bisa rapat kaki. Berdirinya itu posisinya sama dengan tubuh kita. Luasnya tubuh berapa? Nah, berdirinya segitu. Sehingga kakinya sama-sama nempel, pundaknya sama-sama nempel. Juga jangan terlalu besar berdirinya ini. Karena kalau berdirinya terlalu besar, otomatis yang nempel hanya kaki, tapi pundaknya tidak nempel. Itulah yang perlu dijelaskan pada malam hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.